Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masrul Umam dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang integrasi psikologi umum, psikologi pendidikan, dan psikologi perkembangan. Psikologi sendiri adalah berasal dari perkataan Yunani adalah psai yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Psikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejala, prosesnya maupun latar belakangnya, atau disebut dengan ilmu jiwa. Psikologi sendiri mempunyai banyak pengertian. Yang pertama yaitu adalah dari Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang mengatakan psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses-proses mental baik normal maupun abnormal. Yang kedua adalah George Miller. Psikologi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental. Ruang lingkup psikologi. Gejala jiwa atau perilaku manusia dalam ruang lingkup lain dibahas oleh psikolog-psikolog yang lebih khusus secara ilmiah yang mendasarkan pada hasil penemuan-penemuan empiris. Yang pertama yaitu adalah psikologi faal, yang kedua psikologi abnormal, yang ketiga adalah psikologi belajar, yang keempat adalah psikologi industri, yang kelima adalah psikologi remaja, dan yang keenam adalah psikologi pendidikan, yang ketujuh adalah psikologi sosial, 8 adalah psikologi klinis, dan 10 adalah psikologi lingkungan. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Yang pertama adalah untuk memahami garis besar pola umum perkembangan dan pertumbuhan anak pada tiap-tiap dapat menunjukkan sikap bergaul dengan orang lain. Yang kedua adalah perhatian mereka baik dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Yang ketiga adalah dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan perilaku baik. Yang keempat adalah khususnya bagi pendidik dapat memahami dan memberikan bimbingan kepada anak sesuai taraf perkembangan anak didiknya. Aspek-aspek yang mengalami perkembangan pada individu. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Yang kedua adalah pengembangan inteligensi. Yang ketiga adalah pengembangan emosi. Yang keempat adalah perkembangan bahasa. Yang kelima adalah perkembangan sosial. Yang keenam adalah perkembangan kepribadian. Yang ketujuh adalah perkembangan moral. Perkembangan pada masa prasekolah terdapat dua. Pada usia prasekolah diperincikan menjadi dua masa. Yang pertama adalah masa vital, yaitu adalah anak-anak menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menggunakan berbagai hal dalam dunianya. Yang kedua adalah masa estetik. Masa digunakan untuk perkembangan rasa keindahan, terutama fungsi panca inderanya. Perkembangan pada usia sekolah adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ jasmani dan bukan pada organ jasmani. Aspek perkembangan masa sekolah. Yang pertama itu adalah perkembangan bahasa, yang kedua adalah perkembangan fantasi, yang ketiga adalah perkembangan berpikir, yang keempat adalah perkembangan kewarasan. Perkembangan pada remaja. Secara umum masa remaja dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah masa remaja awal usia 12 sampai 15 tahun. Yang kedua adalah masa remaja pertengahan 15 sampai 18 tahun. Terus setelah itu masa remaja akhir pada tahun
sampai 22 tahun. Di sini saya Putri Sri Kurniasari akan menjelaskan tentang materi psikologi pendidikan. Di dalam psikologi pendidikan ada 4 kegiatan belajar. Yang pertama, kegiatan dan tujuan pendidikan. Yang kedua, arti ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang ketiga, psikologi pendidikan dalam pendidikan. Yang keempat, misi dan fungsi guru dalam pendidikan. Untuk yang pertama, kita menjelaskan tentang hakikat dan tujuan pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan adalah upaya membangun kualitas pribadi, manusia, dan membangun karakter bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, filsafat, psikologi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan teknologi. Secara umum, pendidikan berpribadi yang berintegrasi, bermoral, dan berakhlak mulia, dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki pribadi luhur, ilmu pengetahuan dan profesionalisme yang tinggi. Yang kedua, kita mempelajari tentang arti ruang lingkup psikologi pendidikan. Dapat diartikan, ilmu yang mempelajari atau meneliti perilaku individu dalam proses pendidikan. Dalam pengertian tersebut, ada 2 aspek pokok yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, perilaku individu, yang kedua, proses pendidikan. Perilaku individu merupakan semua manifestasi hayati atau perwujudan kehidupan yang meliputi aspek perilaku, kognitif, konari, atau psikomotor. Dalam makna yang sama, perilaku individu itu meliputi aspek-aspek intelektual, emosional, sosial, dan moral spiritual. Jadi proses pendidikan itu ialah komunikasi yang bersifat mendidik antara pendidik dan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, kita membahas tentang psikologi pendidikan dalam pendidikan. Agar Anda menjadi guru yang dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka diperlukan penguasa kemampuan dalam memahami perilaku individu dalam proses pendidikan. Untuk menguasai kemampuan tersebut, maka Anda perlu mempelajari psikologi pendidikan. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, guru akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa belajar dan bagaimana kita membimbing siswa belajar. Lalu apa itu pembelajaran? Dari pembelajaran adalah belajar itu sendiri sebagai proses perubahan perilaku dalam adegan pendidikan atau bagaimana mempelajari individu. Agar pembelajaran menjadi efektif, guru harus menguasai 3 hal. Yang pertama, memahami secara lebih mendalam tentang hakikat dan konsep dari perubahan perilaku dari peserta didik. Yang kedua, tata cara dan kriteria merumuskan tujuan pendidikan secara operasional. Yang ketiga, bagaimana kita memilih dan menyusun strategi pembelajaran yang tepat, termasuk di dalamnya ada kekurangan dan kelebihannya, agar kita mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, misi dan fungsi guru dalam pendidikan. Guru sebagai pendidikan yang berpartisipasi dalam proses pendidikan memiliki 3 misi atau tugas pokok. Yang pertama, mendidik, membimbing, dan mengajar. Mendidik mendorong siswa untuk mencapai perkembangan baik fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, maupun moral keagamaan. Nah, yang kedua, membimbing. Membimbing adalah membantu individu atau siswa menyelaraskan perkembangannya, baik perkembangan fisik, perkembangan mental intelektual, perkembangan emosional, maupun perkembangan moral keagamaan. Nah, ada misi yang sering dijalankan oleh guru. Yang pertama, misi sebagai pengajar pada hakikatnya dan pembelajaran siswa atau individu, atau berusaha untuk menjadikan siswa belajar tentang apa, belajar mengetahui tentang memperkuat otak, belajar menjadi kegiatan memberdayakan hati, belajar melakukan dan melatih tangan, dan juga belajar hidup bersama dengan membangun harmoni. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan materi atau tutur kata kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.